Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Big Data and Algorithmic Trading Against Periodic and Tangible Asset Reporting, The Need for UX BRL. Nama anggota kelompok kami ada Rega Martina, NPM 83, Cindy Kartika, NPM 90, Hari Purwanti, NPM 92, Kofifa Amalia, NPM 93, Rizky Melinawati, NPM 110, Firda Ayu Fitriani, NPM 157, dan Muhammad Novel Azari, NPM 194. Saya, Cindy Kartika Dewi, NPM 180, 130, 190 akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976, sistem informasi akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada investor suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem seperti itu, informasi tentang distribusi probabilitas pengembalian yang diharapkan mungkin tidak menjadi jelas. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet, informasi menjadi mudah diakses dan lebih bervariasi. Serta pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk mengikuti kinerja perusahaan. Untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi seperti ini, digunakan XBRL. Struktur penandanya menghubungkan elemen data ke sumber daya. Selanjutnya, sistem ini disebut sebagai UXBRL. Sayangnya, standar XBRL tradisional tidak dirancang untuk menangkap arus informasi yang sangat kaya yang tersedia untuk manajemen melalui sistem ERP perusahaan. Tetapi, XBRL mempunyai keuntungan. Yang pertama, yaitu secara alami ia mendukung hierarki. Hierarki ini diperlukan untuk research-based model. Selanjutnya, keuntungan yang kedua yaitu XBRL dapat dibaca oleh mesin. Akibatnya, tag tertentu dapat dipilih untuk memberikan variasi yang lebih luas. Perkenalkan, saya M. Noval Azarin, NPM 194, akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi akuntansi dan dunia data tidak terstruktur dan semi terstruktur yang terus berubah. SIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat melihat kinerja dari sistem yang digunakan. Dahulu, pencatatan akuntansi menggunakan cara yang manual. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar sistem informasi akuntansi menggunakan otomatisasi. Selain kandungan informasi perusahaan, frekuensi kedatangannya juga berubah. Teknolog menunjukkan bahwa setiap kejadian penyebaran berita menginformasikan kepada mereka yang kurang informasi, meskipun besarnya bervariasi. Dengan perkembangan internet, perubahan terjadi dilaporkan dalam hitungan detik, jika tidak secara instan kepada individu yang tertarik dan harga saham. Dan perubahan dalam kumpulan informasi dapat membuat keputusan di saat ini membuat kebutuhan umum akan menjadi paradigma keuangan yang lebih berkualitas untuk melengkapi kumpulan informasi. Perlu ada ukuran yang lebih baik untuk mempresentasikan informasi keuangan. Langkah-langkah tersebut harus melacak apa yang diikuti oleh investor saat ini, baik tradisional maupun non-tradisional, dengan kecepatan yang sebanding dengan kedatangan informasi. Ya, saya Firda Ayu Fitriani kali ini akan menjelaskan sub pokok bahasan mengenai paradigma pelaporan yang lebih relevan. Model konseptual. Sistem informasi akuntansi untuk kedepannya itu perlu menerima banyak sumber input dan memberikan tampilan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya berbeda keinginan dan juga berbeda kebutuhan. Oleh karena tampilan berbeda, sumber masukan harus diatur dalam struktur yang koheren, di mana struktur hierarki yang dipilih dalam jurnal ini adalah kelompok-kelompok sumber daya strategis.
Alasannya adalah yang pertama, sebuah hierarki sistem informasi harus dapat bersifat skalabilitas. Skalabilitas maksudnya keterluasan. Dalam artian, ketika sistem informasi ini akan ditingkatkan potensinya dengan ditambahi atau tidak ditambahi beban, terdapat penambahan beban di situ, sistem informasi ini mampu menangani penambahan beban tersebut. Maka dari itu, sistem baru bisa disebut sebagai suatu sistem yang terskalakan atau scalable. Alasan kedua adalah ekspansi jurnal ini pada model REA sedang meningkatkan fokus dari perusahaan sebagai agregat dari sumber daya. Contoh klasifikasi sumber daya, ada personel yang sangat terampil, dalam artian sumber daya manusianya, mulai dari karyawan tingkat bawah sampai karyawan tingkat atas, direktur contohnya, dan sebagainya. Yang kedua ada produk fisik, kemudian proyek penelitian yang sedang dikembangkan atau kontrak yang dilaksanakan tanpa ikatan dengan produk tertentu. Big Data adalah model tampilan berbasis sumber daya. Ada nilai pasar yang menjadi satu-satunya jenis pengukuran yang digunakan dalam GAAP saat ini. Ada juga Big Data, di mana Big Data ini menghasilkan berbagai jenis pengukuran. Misalnya Facebook likes dan retweet, mungkin mengukur tingkat popularitas dengan generasi muda atau kepekaan teknologi perusahaan. Kemudian cuaca di toko es krim lokal juga mengukur penjualan produk dan rekaman parkir mobil BMW di Nordstorm lokal dapat mengukur loyalitas mereknya. Model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. XBRL itu digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL ini diciptakan untuk memenuhi standar GAAP. Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasional, kemudian aset, mau itu aset lancar, segmen bisnis, dan akun individu bersifat hierarkis. Karena itu, taksonomi XBRL ini dapat dengan mudah menggabungkan konstruksi GAAP dan konstruksi akuntansi yang diperluas. Keuntungan lainnya dari XBRL adalah keterbacaan mesinnya, di mana hal tersebut dapat membantu pengguna informasi dalam menggunakan sepenuhnya semua sumber big data yang tersedia. Nantinya, infrastruktur XBRL ini kemungkinan besar akan mendapatkan lebih banyak dukungan di masa depan. Dengan mengadopsi UXBRL, memberi perusahaan waktu untuk bereaksi proaktif terhadap hambatan regulasi XBRL. Selain itu, pengadopsi juga akan memperoleh manfaat dari inovasi yang akan terjadi di XBRL yang muncul dengan meningkatnya pengawasan pemerintah dan lembaga. Baik, sebelum saya menjelaskan materi berikutnya, perkenalkan nama saya Reka Martina Gita Warastri, NPM 083. Selanjutnya yaitu UXBRL System. Nah, sistem XBRL ini adalah kependekan dari Extensible Business Reporting Language, atau dalam bahasa Indonesia, bahasa data bisnis dan pelaporan keuangan. Nah, definisinya sendiri untuk UXBRL adalah sistem yang memproses data yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna informasi bisnis saat ini. Fungsinya untuk meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna akhir yang dibangun dengan prinsip disagregasi dan standarisasi yang difasilitasi menggunakan fungsi penandaan atau tagging XBRL. Kemudian pengoperasian UXBRL. Nah, ada dua tahap utama dalam pengoperasian UXBRL. Yang pertama yaitu structuring layer dan yang kedua standard layer. Dalam tahap pertama, structuring layer atau dalam bahasa Indonesia input atau penataan data. Nah, dalam tahap ini sumber data di-input, kemudian terus-menerus diekstraksi berdasarkan aturan semantik. Data itu sendiri bisa dari berbagai bentuk seperti numerik, tekstual, suara, gambar, bentuk digital maupun analog lainnya. Kemudian pada tahap kedua, yaitu data standard layer atau standarisasi data. Pada tahap ini, menurut Debra, Seni, dan Gray 2001, XBRL sebagai fasilitator untuk data karena mendukung proses tagging atau penandaan. Keunggulan utama dari
diberinya penandaan atau tag ini yaitu menyajikan informasi dengan mempertahankan karakteristiknya dalam aplikasi atau format apapun yang ditampilkan. Nah, sebagai contoh misal data tentang pengikut di media sosial atau website resmi perusahaan itu diberi tag pada sistem sebagai loyalitas merek karena memberikan informasi tentang sumber loyalitas merek. Saya Hari Purwanti, NPM 92, akan menjelaskan poin 4.3 dan juga 4.4. 4.3 Operasional UXBR, presentasi informasi. XBRL mendukung data yang sangat interaktif yang membantu investor untuk memahami implikasi bisnis dari informasi menjadi lebih cepat dan mengurangi biaya pencarian. UXBRL mampu mengingat preferensi pengguna dari catatan dan secara langsung menampilkan visualisasi sebelumnya. Investor yang menggunakan UXBRL hanya fokus pada informasi yang diminta. UXBRL memudahkan cara penyajian informasi secara nyata, namun tidak semua item dapat dilaporkan secara real-time, terutama untuk data internal karena masalah litigasi, persaingan, dan juga masalah keamanan. 4.4 Integritas data. Aspek integritas data yang perlu dilakukan untuk kualitas inputnya, yang pertama itu untuk memastikan keaslian data, yang kedua menerjemahkannya menggunakan pengenal teks yang mendeskripsikan data, yang ketiga, memastikan unggahannya ke UXBRL dengan akses program ke data diperiksa di setiap titik. Aspek lainnya adalah kualitas dan akurasi data. Kriteria pengenalan untuk struktur selain XBRL harus ditentukan dengan jelas oleh badan yang berwenang, yaitu pembuatan SASB dari standar dan juga ESG, dan akhirnya diaudit untuk memastikan kebenaran antar perusahaan. Perusahaan dengan UXBRL memiliki kumpulan data yang diperluas dari mana informasi dapat diekstraksi. UXBRL tanpa batasan jumlah XBRL menghambat informasi akuntansi yang dapat ditangani oleh organisasi khusus sumber daya UXBRL. Perkenalkan, nama saya Rizky Melinawati, NPM 110. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh UXBRL. Nah, pertama-tama kita itu harus mengetahui apa sih arti UXBRL. Nah, UXBRL adalah sistem informasi akuntansi yang membantu pengguna mengumpulkan, memproses, dan menganalisis sebuah informasi. Lalu, UXBRL ini membawa struktur ke semua elemen pengukuran perusahaan dan jaringan jaminan yang diperluas. Secara koheren mengekstrak data besar eksogen dan menempatkannya di database dengan seperangkat standar data. Nah, datanya memberi makan berbagai aplikasi yang mungkin independen, berkolerasi, terintegrasi, atau heterogen di alam. Struktur pelaporannya itu berkaitan dengan masalah kumpulan entitas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi UXBRL terhadap laporan dan jaminan keuangan. Yang pertama, keluaran sebagai modul. Output informasi semakin didorong oleh permintaan pengguna, bukan perusahaan bersedia membocorkannya. Selain itu, teknologi telah memperluas basis informasi yang tersedia. Akibatnya, pelaporan keuangan harus bergeser dari pendekatan keluaran berjangka waktu ke pendekatan sesuai permintaan. Lalu yang kedua, pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Ekonomi real time sedang berkembang, di mana ada hadiah utama untuk ketepatan waktu informasi. Organisasi, terutama untuk efisiensi operasional dan alasan kompetitif, tidak hanya harus menciptakan realistis model perilaku data atau MOD, tetapi harus membandingkan data ini dengan ukuran tepat waktu kinerja aktual atau PERF. Perbandingan ini membantu deteksi variasi ekspektasi atau yang disingkat delta, dan variasi ini akan dinilai sebagai dapat diterimanya atau berlebihan sebuah informasi. Karena UXBRL mengumpulkan informasi dari sumber eksternal dan internal, ada juga sinergi dalam memungkinkan informasi internal untuk disajikan dalam konteks lingkungan eksternal.
Selanjutnya, saya Kofifa Amalia, NPM 93 akan menjelaskan bagian berikutnya. 5.3 tentang ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Interaksi antara tingkat otomatisasi dan tingkat kesadaran merupakan inti dari UXBRL. Proses penandaan dapat diotomatiskan dan analisis pada kumpulan data besar dapat diselesaikan dengan bantuan mesin. Namun, pemilihan masukan, pengorganisasian ke dalam hierarki, sumber daya, pembuatan standar penandaan, dan pemilihan tampilan keluaran tidak dapat diselesaikan tanpa campur tangan manusia. Nah, sistem ini menggambarkan bagaimana pengguna dapat memperoleh manfaat dari kemampuan pemrosesan data mesin. Proses bisnis ini dipantau melalui ekstraksi pengukuran yang relevan ke sistem cermin awan, di mana berbagai elemen ekosistem dihubungkan. Cloud perusahaan menerima data dari banyak sumber yang berbeda, termasuk data besar eksogen, mitra bisnis, pelanggan, dan proses hulu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Metode pelaporan keuangan kuno dengan basis dokumen kertas dan aliran sumber daya yang didefinisikan secara sempit tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar. Skema UXBRL yang diusulkan mencoba untuk mengatasi masalah ini. Kedekatan waktu, diversifikasi, dan pada saat yang sama mengurangi kelebihan informasi adalah tren dan perhatian utama yang berkaitan dengan informatika modern. UXBRL mendukung tren ini melalui pelaporan data waktu nyata serta struktur pemberian tag yang mendefinisikan setiap sumber daya dan menghubungkan elemen bersama. Dalam sistem ini ada umpan balik langsung antara pengguna dan pembuat, karena semua tindakan diselesaikan dalam sistem yang sama. Semua sumber daya ditentukan dengan tag sehingga informasi dapat disaring dan untuk meningkatkan kejelasan tentang proses penghasilan nilai yang lengkap.